Jadi kalau kita melihat data gitu ya, kekerasan terhadap perempuan, ini adalah data seperti fenomena gunung es gitu. ya. Jadi yang kelihatan hanya ujungnya saja gitu ya, kecil angkanya, tetapi di bawah itu dipastikan jumlahnya lebih besar. Nah, ini yang perlu dikritisi sebenarnya. Perlu dikritisi. Pertanyaannya, mengapa kemudian perempuan selalu dihadapkan pada situasi sudah rentan menjadi makin rentan karena faktor budaya. Karena begitu kita meniatkan diri menikah dan dalam pernikahan itu sampai dengan akhir hayat, jangan lupa di akhirat juga ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, pada bulan Ramadan kali ini kami LKKNU melakukan kegiatan syiar Ramadan menebar rahmah bersama keluarga Maslahah. Assalamualaikum Mbak Maria. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa ketemu pada kali ini. Alhamdulillah. Di bulan Ramadan penuh barokah tentunya. Amin. Kita akan bicara tentang pencegahan kekerasan dalam rumah tangga melalui pendekatan keluarga Maslahah. Berbicara tentang kekerasan yang terjadi di Indonesia begitu marak dan tinggi datanya Mbak Maria. Mungkin bisa menyampaikan catatan tahunan tentang KDRT itu sendiri. Data terakhir tentang perempuan khususnya soal kekerasan dalam rumah tangga. Terima kasih sahabat Nena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin afdalil mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Tadi yang ditanyakan Mbak Nena terkait dengan kekerasan terhadap perempuan. Betul. Khususnya data Catahu ya. Iya. Jadi kalau mengacu pada data catatan tahunan Komnas Perempuan tahun 2025 baru saja di launching pada akhir minggu kemarin, itu memang menunjukkan angka kekerasan di ranah personal itu tertinggi. Bahkan di situ datanya ada 41, sekian persen atau 337.961 kasus dari kasus yang dilaporkan di Komnas Perempuan. Komnas Perempuan untuk tahun ini itu datanya sebanyak 3.682 kasus. Nah, dari angka ini sebagian besarnya adalah kekerasan di ranah personal. Itu yang dilaporkan ya Mbak? Yang dilaporkan. Tentu yang tidak dilaporkan pasti jauh lebih besar. Jadi kalau kita melihat data kekerasan terhadap perempuan, ini adalah data seperti fenomena gunung es gitu. Jadi yang kelihatan hanya ujungnya saja gitu ya, kecil angkanya, tetapi di bawah itu dipastikan jumlahnya lebih besar. Karena orang bisa melapor ke Komnas Perempuan bahwa dia sebagai orang yang korban KDRT itu tidak mudah. Ada proses-proses yang harus dilalui. Ada proses yang dilalui, bahkan juga ada stigma, ada juga bahkan dianggap aib kalau melaporkan gitu ya. Ada rasa takut, apalagi kemudian orang yang dilaporkan juga kadang-kadang mengancam, mengkriminalisasi, direspon kalau dia melapor ke pihak polisi misalnya, dilapor balik gitu. Sama juga ketika ngelapor ke Komnas Perempuan, dianggap ini istrinya ini orang yang katakan menyebarkan aib keluarga. Nah itu yang sehingga orang bisa melapor itu pertimbangannya sudah sangat luar biasa, maju mundur, terakhir begitu pertahanan ini udah nggak mampu lagi. Penuh perjuangan, penuh tantangan. Baru dia kemudian biasanya melapor. Dan ketika melapor itu sudah berdarah-darah ya, bukan dalam keadaan situasi yang masih aman. Ya masih aman gitu. Jadi upaya ini membuat korban juga pemulihannya tidak mudah gitu, tidak mudah.
apalagi pelakunya adalah orang yang kita cintai gitu ya, orang yang hidup bersama sudah bertahun-tahun gitu, tapi kemudian mengalami situasi yang KDRT itu. Bukan hanya fisik ya Mbak Maria. Betul. Psikologi dan betul. Fisik ya. Dan kekerasan di dalam rumah tangga itu bentuknya bermacam-macam. Bisa dari kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan juga kekerasan ekonomi juga gitu. Bahkan kekerasan sosial gitu. Kalau dalam data itu mana yang bisa dikatakan yang lebih menonjol atau lebih banyak itu? Kalau kita mengacu ke data yang dilaporkan, tertinggi adalah kekerasan seksual. Jadi dari data yang melapor di ranah personal itu, ini kan diklasifikasi lagi nih, data terbanyak di ranah personal. Jadi kami membagi ada tiga ranah personal, ranah publik, dan ranah negara. Nah, ranah personal ini termasuk di dalamnya adalah kekerasan di dalam rumah tangga. Kalau di ranah publik ini di kekerasan di transportasi, di jalan, di kereta, atau di ranah publik itu namanya. Kalau yang ketiga ranah negara itu pelakunya adalah aparat negara, tempatnya juga bisa terjadi di tempat-tempat yang di kantor, di tempat tahanan misalnya, yang itu juga menjadi ranah yang sebenarnya itu ranah negara. Bukan ranah personal atau ranah publik gitu. Yang harusnya tidak terjadi. Yang harusnya tidak terjadi, tapi kemudian pelakunya adalah aparat, tempatnya juga di tahanan, misalnya di rumah tahanan seperti itu. Nah, ini yang kalau kita mengacu pada data kekerasan, memang angka kekerasan terhadap perempuan itu cukup tinggi, termasuk di dalamnya adalah KDRT. Nah, bentuknya mungkin bisa dilihat kalau kita mengacu pada yang ditemukan di Komnas Perempuan, itu tertinggi adalah kekerasan seksual, kemudian yang kedua adalah kekerasan psikis, dan yang ketiga kekerasan fisik, baru kekerasan ekonomi dan lain-lainnya. Nah, ini yang saya kira ini sesungguhnya adalah potret potret bahwa keluarga, terutama keluarga muda ya, karena rata-rata mereka melapor itu biasanya usia perkawinannya usia di bawah 5 tahun. Usia perkawinan, pernikahan yang masih muda usianya. Pernikahan di bawah 5 tahun. Itu yang jumlahnya tergolong tinggi dibanding dengan usia pernikahan yang usianya di atas 10 tahun, 15 tahun gitu ya. Lama gitu. Yang lebih mapan itu relatif lebih kecil jumlahnya. Meskipun ada juga orang yang sudah punya cucu misalnya, tapi kemudian dia tidak bisa menyelesaikan apa yang dihadapinya, kemudian dia juga melapor, ada juga. Tetapi rata-rata yang kebanyakan adalah perkawinan di bawah 5 tahun. Masih rentan. Jadi rentan, ya? betul. Dalam usia rentan, usia produktif gitu, sehingga pilihannya ya kalau tidak bisa diselesaikan, tidak bisa didamaikan gitu ya kemudian ya berpisah dengan perceraian. Ya, ini Komnas Perempuan termasuk juga data yang selain pengaduan, juga data yang bersumber dari pengadilan agama. Kemudian sumbernya data Catahu itu juga dari pengada layanan di berbagai di seluruh Indonesia yang menjadi mitra Komnas Perempuan. Kemudian selain itu juga ada data yang sumbernya adalah ada Satgas Penghentian Kekerasan terhadap Perempuan itu juga mereka juga ada yang melaporkan. Jadi sumbernya banyak, tetapi kalau yang mereka yang datang langsung ke Komnas Perempuan itu tadi jumlahnya sekitar 3.600 sekian itu yang mereka yang datang langsung ke Komnas Perempuan baik secara fisik maupun melalui pengaduan online atau juga melalui yang internet ya, kami membuka pengaduan itu juga. Jadi tidak hanya langsung, tapi bisa melalui media. Betul. Kemudian terkait dengan perspektif perempuan, mengapa KDRT sendiri data kasus tentang ini menjadi tinggi gitu, Pak? Itu bagaimana? Faktornya banyak. Kekerasan terhadap perempuan khususnya di rumah tangga itu jumlahnya tinggi, faktornya banyak ya. Jadi selain tadi ada faktor ketidaksiapan di dalam
membangun keluarga, membangun rumah tangga. Jadi prinsip-prinsip dasar di dalam pernikahan itu belum selesai. Jadi begitu masuk orang menjadi seperti terkaget-kaget gitu kan, tidak siap dengan kondisi menghadapi pasangannya seperti apa, suaminya bagaimana gitu. Itu yang seringkali kemudian baru ketahuan setelah menjalani pernikahan. Sebelumnya manis-manis. Jadi tidak terlihat kalau di dalam masa sebelum menikah, apalagi masa ta'aruf itu kan masa yang penuh kemanisan, penuh keindahan berbunga-bunga gitu, betul. Tetapi begitu masuk ada situasi-situasi yang ternyata berbeda gitu ya. Tidak sama dengan pemikiran awal menikahi orang tersebut gitu, akan aman-aman saja gitu. Betul. Jadi itu faktor yang pertama. Kemudian faktor lain juga saya kira ada faktor terkait dengan soal cara pandang ya. Bahwa sebenarnya dia menikah itu untuk apa gitu. Tujuan pernikahan itu menjadi ya orang bisa beragam gitu ya. Tetapi kalau kita basisnya bahwa pernikahan itu adalah perintah agama atau yang dianjurkan oleh Rasulullah, maka tentu prinsip-prinsipnya kan juga akan berbeda dengan pernikahan yang prinsipnya pokoknya yang penting saya menikah gitu kan. Nggak tahu tujuan mau ngapain dia. Apalagi tujuan yang ingin dicapai hanya tujuan yang sifatnya sesaat atau tujuan-tujuan yang lahiriah misalnya. Karena dia ganteng, apalagi dia termasuk yang punya jabatan. Keluarganya keluarga bergenerasi, keluarga menengah ke atas misalnya. Jadi biasanya orang juga kadang-kadang membuat silau gitu ya, silau memilih gitu ya. Nah, ini yang saya kira proses memilih ini juga menjadi salah satu faktor gitu ya. Faktor lainnya juga bisa juga faktor lingkungan. Lingkungan keluarga bisa faktor lingkungan keluarga, bisa juga faktor kondisi misalnya. Kalau kebetulan dia secara ekonomi kurang mampu misalnya, biasanya juga faktor ekonomi juga terjadinya konflik gitu. Rentan untuk menjadi konflik. Kemudian faktor lain bisa juga pihak ketiga. Pihak ketiganya juga kalau tidak betul-betul menikah dengan siap itu juga bisa mengganggu gitu ya, dan bisa berakibat pada kekerasan. Orang tersebut sangat yang tidak ada di dalam rumah tangga itu sendiri, pasangannya dia dapat dari luar gitu ya. Nah, tapi kalau dari perspektif perempuan ini yang saya kira situasi ini kondisi perempuan makin rentan dan makin dipersepsikan buruk karena ada stigma. Bahwa perempuan itu kalau sudah menikah ya sudah taat sama suami, apa kata suami gitu, bahkan tidak boleh patuh gitu ya, tidak boleh melawan suami, termasuk juga ketika misalnya dipukul ya sudahlah, terima saja, itu istri kan biasa gitu dipukul, kamu nggak usah ngadu ke siapa. Itu bagian dari resiko sebagai istri. Nah, ini yang perlu dikritisi sebenarnya, perlu dikritisi. Pertanyaannya, mengapa kemudian perempuan selalu dihadapkan pada situasi sudah rentan menjadi makin rentan karena faktor budaya. Budaya yang tadi yang mengagungkan bahwa suami itu seolah-olah segalanya gitu, sehingga istri menjadi orang yang ada di subordinat gitu ya, sudahlah apa kata suami. Ini menurut saya juga yang perlu perlu dalam tanda kutip ya dikoreksi. Ada relasi kuasa yang juga seharusnya tidak boleh terjadi di dalam keluarga. Ya, caranya tentu saja pertama ya dari mulai pernikahan itu sebelum pernikahan itu sudah dikondisikan, kedua-duanya sudah harus paham betul bahwa tujuan pernikahan itu untuk apa gitu ya. Kalau kita mengacu misalnya pada surat Ar-Rum ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Di ayat ini setidaknya ada tiga kata kunci. Kata kunci yang pertama adalah ada sakinah di situ. Tujuan pernikahan adalah sakinah. Kata kunci yang kedua adalah mawaddah. Allah sudah memberikan bekal. Dan yang ketiga adalah rahmah. Mawaddah dan rahmah ini adalah bekal yang sudah diberikan oleh Allah
yang melekat ke dalam semua manusia, ingin dicintai dan ingin mencintai itu sangat naluriah manusia, sunatullah sudah seperti itu. Kemudian bagaimana mengelola mawaddah dan rahmah ini menjadi sebuah bangunan rumah tangga yang sakinah dengan mawaddah dan rahmah. Ini gimana dengan LKKNU-nya? Ya, tentu konsep maslahah ini kan pada prinsipnya adalah mengambil kebaikan seluas-luasnya, kemudian mencegah madorot atau mafsadah sekecil mungkin gitu. Bagaimana caranya di dalam rumah tangga? Ya tentu ini menjadi bagian yang saya kira kalau kita mengacu pada konstruksi keluarga maslahah, itu menjadi penting bahwa di dalam keluarga maslahah itu ada kalau diibaratkan sebagai konstruksi sebuah bangunan, sebuah rumah, itu ada atapnya misalnya. Ada atapnya ini kan atap ini menjadi bagian penting. Sebelum atap itu ada fondasi sebenarnya. Yang paling kuat adalah ada fondasi di dalam keluarga, di dalam rumah tangga itu apa saja misalnya. Di situ jelas ditegaskan bahwa fondasi di dalam pernikahan adalah ada keadilan. Ada keadilan, kemudian keseimbangan dan kesalingan. Nah, ini menjadi menjadi fondasi 3 prinsip tiga prinsip atau tiga fondasi ini menjadi bagian yang sangat penting untuk membangun sebuah rumah tangga yang sakinah. Jadi tidak cukup hanya pilar, hanya fondasi. Ada juga yang lainnya selain fondasi. Rumah itu kan ada pilar-pilar ya. Terdiri setidaknya ada banyak pilar nih. Kayak gini ada pilar-pilarnya. Yang menyangga. Iya, pilar penyangga rumah tangga itu apa saja itu juga harus minimal dipahami, dikuasai oleh calon ya sebelum menikah gitu. Jadi misalnya di situ misa konoholizo, kemudian ada zawaj, ada muasyarah bil ma'ruf, ada musyawarah dan ada tarodin. Tarodin ini menjadi bagian yang penting meskipun saling ridho. Jadi misalnya ketika bicara soal fondasi, al-adalah ini kan semua pihak dalam perkawinan dan keluarga itu saling bersikap adil. Ada keadilan, ada kesalingan ya, kedua-duanya harus diperlakukan adil. Tidak hanya satu pihak. Jadi memperlakukan istri secara adil, sebaliknya suami juga memperlakukan istri memperlakukan suami secara adil, kemudian suami juga memperlakukan istri juga secara adil. Jadi ini yang saya kira menjadi bagian yang sangat penting, termasuk di dalamnya adalah keadilan gender. Jadi keadilan itu ukurannya di mana ya adil bagi kedua belah pihak dan juga mempertimbangkan keadilan gender. Jadi kalau tadi ada mitos atau ada budaya yang seolah-olah laki-laki suami itu posisinya lebih tinggi, sementara istri itu posisinya lebih rendah gitu ya. Itu posisi bisa setara itu. Laki-laki suami dan istri bisa sama, bedanya mungkin di soal peran gitu ya. Perannya bisa berbeda tetapi posisi bisa sama gitu. Bisa setara, dan ini yang prinsip-prinsip keadilan ini menurut saya juga menjadi hal yang penting termasuk juga di dalamnya adalah keadilan hakiki bagi perempuan. Keadilan hakiki itu juga hanya bisa diukur secara substantif oleh yang bersangkutan. Contohnya misalnya apa tuh, Pak? Misalnya menstruasi. Setiap orang beda-beda menstruasi itu. Dampaknya ya, situasinya yang dialami juga berbeda-beda. Tetapi tidak semua orang memahami bahwa perempuan ketika menstruasi itu sesungguhnya sedang melaksanakan proses reproduksi. Dia punya hak yang harus dilindungi, dia juga punya situasi yang bisa disangkal oleh siapapun gitu ya, bahwa dia ini situasinya adalah sakit, lemah ya. Iya, kondisinya paling tidak secara dari sisi fisik lebih meskipun tidak ngedrop ya, lebih rentan dibanding dengan orang yang dalam kondisi tidak menstruasi atau yang tidak haid. Kemudian perempuan punya reproduksi kan, selain menstruasi juga melahirkan, hamil.
hamil, melahirkan, menyusui sampai dengan anak sudah disapih ya. Itu kan juga menjadi proses reproduksi perempuan yang cukup panjang gitu. Cukup panjang, cukup berat gitu. Bahkan hamil saja Al-Qur'an atau Allah menggambarkannya itu sudah dengan wahnan ala wahnin. Udah berat, semakin berat gitu. Jadi beratnya itu berat yang kira-kira double. Iya, berat bertubi-tubi lah gitu. Itu situasi orang hamil seperti itu. Jadi wahnan ala wahnin. Sudah kalau kita bilang beratnya itu udah level berlevel gitu ya, level tinggi lah berat gitu. Banget. Iya berat banget gitu. Jadi itu yang juga menjadi bagian yang seringkali tidak dipahami oleh orang lain. Iya. Menganggap bahwa waktunya makan ya perempuan sudah makan, suami makan, kalau ada anak-anak juga makan. Tapi dia lupa bahwa perempuan itu ketika dia proses kehamilan, dia sesungguhnya adalah sedang energi atau asupan yang dia makan itu diberikan juga pada anak atau pada ibunya, janin, pada janin yang juga ada di dalam kandungannya. Betul. Sehingga dia membutuhkan asupan makan atau proteinnya lebih banyak dibanding dengan orang yang tidak biasa dalam situasi kehamilan misalnya. Nah ini seringkali juga tidak dipahami, tidak seringkali dengan media kan udah makan. Belum lagi kalau, mohon maaf, kalau kalangan menengah ke bawah yang ekonominya misalnya terbatas gitu ya. Pertanyaannya adalah ketika ada situasi ini, perempuan sudah masak, perempuan sudah menyajikan hidangan, sementara di dalam keluarga ada suami, ada anak, lalu dia sedang hamil. Siapa dulu yang diberikan kesempatan makan? Bapak biasanya. Bapak kan? Nah, setelah bapak siapa yang dikasih makan? Anak. Lalu ibu belakangan. Ada nggak kira-kira? Sisa gitu. Jadi ini saya kira budaya ini yang menurut saya harus direkonstruksi, harus dirubah gitu. Karena budaya yang seperti ini sudah turun temurun itu tidak menjadi tidak adil untuk perempuan. Dia sudah hamil, dia butuh asupan lebih banyak dibanding yang lain, sementara porsi yang tersedia itu hanya porsi asobah, porsi sisa gitu. Kalau lagi banyak ya alhamdulillah gitu. Tapi kalau misalnya kebetulan pas-pasan atau bahkan tidak ada, yang ada dia mungkin makan kuahnya aja gitu. Atau yang seringkali adalah seperti itu. Nah ini budaya yang yang meminggirkan perempuan gitu. Sudah rentan, sedang hamil, jadi makin rentan gitu. Nah ini juga dampaknya kemudian pada janin yang perkembangan janinnya maupun juga setelah dia lahir. Banyak Indonesia itu termasuk angka stuntingnya cukup tinggi. Itu diantaranya ada karena faktor asupan gizi yang kurang memadai pada perempuan hamil. Ya, Mbak, betul. Nah itu resiko itu. Jadi ketika bicara soal keadilan substantif bukan pada porsi tapi pada kebutuhan. Perempuan hamil menyusui itu butuh asupan gizi lebih besar dibanding dengan perempuan atau orang lain yang tidak mengalami hal tersebut gitu. Jadi bukan kemudian adil itu sama rata, adil itu sesuai dengan kebutuhan. Itu dobraknya gimana tuh Mbak? Biar tadi itu budaya terkait bagaimana ketika perempuan hamil harusnya dia asupan gizinya tidak selalu dapat asobah gitu. Karena kita menginginkan kader generasi yang ke depan itu yang baik gitu. Ya, bagaimana melakukan pencegahannya atau mensosialisasikan itu menurut saya kalau kita mengacu pada Kementerian Agama itu kan sudah punya bimbingan perkawinan ya. Kemudian BIMWIN, LKK punya BIMWIN. LKKNU misalnya kan juga sudah punya panduan untuk keluarga maslahah. Nah, di dalam keluarga maslahah itu salah satunya adalah tentang bagaimana memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan, kemudian prinsip-prinsip kemaslahatan, prinsip-prinsip yang juga terkait dengan keadilan substantif atau keadilan hakiki itu juga menjadi bagian yang sudah diajarkan, sudah disampaikan pada saat dia mengikuti bimbingan perkawinan. Itu pintu pertama menurut saya. Nah, yang kedua, bagaimana dengan masyarakat yang
yang sudah terlanjur menikah nih, tapi tidak melalui proses bimbing misalnya, atau tidak melalui proses bimbingan keluarga maslahah. Ya, satu-satunya bisa dilihat dari di mana orang-orang ini beraktivitas, misalnya bisa juga melalui pintu atau lewat majlis taklim, pengajian, itu juga bisa disampaikan itu bahwa melalui khotbah juga bagus ya, Mbak. Melalui khotbah juga bisa, supaya para suami tahu, karena khotbah kan mayoritas laki-laki ya yang Jumatan. Supaya para suami juga paham betul bahwa di dalam fondasi keluarga sakinah, keluarga maslahah, itu adalah perlu adanya keadilan substantif gitu, keadilan hakiki yang betul-betul memberikan penghargaan dan penghormatan terhadap hak perempuan sesuai dengan yang dibutuhkan gitu, sesuai dengan kebutuhan substantif dia gitu. Jadi bukan pada soal jumlah, soal sama rata, bukan itu, tetapi betul-betul memenuhi kebutuhan dan pemenuhan terhadap hak ini. Kemudian yang kedua tadi, pilar yang kedua saya kira ada muwazanah. Muwazanah ini semua pihak dalam perkawinan dan keluarga itu sama-sama bersikap seimbang. Termasuk seimbang secara gender dan secara hakiki juga bagi perempuan. Jadi keseimbangan jadi hal yang juga sangat penting. Karena kemaslahatan itu dibangun untuk mencegah kemaslahatan sebanyak-banyaknya, untuk mendorong mewujudkan kemaslahatan sebanyak-banyaknya dan menghindari kemadorotan sekecil apapun gitu. Jadi kedua-duanya dan itu harus dilakukan oleh kedua belah pihak gitu. Kemudian pilar yang ketiga fondasi yang ketiga adalah mubadalah. Mubadalah ini ada salingan. Jadi semua pihak di dalam perkawinan itu sama-sama berusaha, berikhtiar, bernawaitu gitu ya. Dari nawaitu dulu ya, bernawaitu, berikhtiar untuk mewujudkan kemaslahatan baik diri sendiri dan pihak lainnya di dalam keluarga untuk mencapai untuk mencegah kerusakan baik dari diri sendiri maupun dari pihak lain, dan untuk mewujudkan kemaslahatan yang sebesar-besarnya di dalam oleh kedua belah pihak itu. Jadi ini yang saya kira adanya kesalingan kesalingan kedua-duanya. Nah, pertanyaannya ini kan seringkali perempuan dianggap apalagi kalau perempuannya, mohon maaf ya, perempuannya misalnya dia hanya menjadi ibu rumah tangga, sementara suaminya punya tugas kemana-mana, itu selalu menjadi justifikasi. Seolah-olah karena dia tugasnya selalu di luar dan berhari-hari gitu, sehingga dianggap sekali lagi dalam tanda kutip seolah-olah ada kewajaran kalau perempuan laki-laki kalau suami berselingkuh karena tugasnya jauh dia karena berhari-hari gitu ya. Tinggal di luar. Sementara istrinya ada di rumah gitu. Kalau bawa istri, kosnya biayanya lebih besar dan kantor tidak membolehkan, tidak mengcover biayanya misalnya. Ini yang saya kira juga menjadi catatan penting, dan ujung-ujungnya kemudian seolah-olah kalau laki-laki itu boleh gitu ya melakukan perselingkuhan gitu. Kalau perempuan dianggap seolah-olah agak aneh gitu dianggap kalau perempuan. Ini yang saya kira harus ada di dalam kepalanya itu, bahwa apa yang dia nawaitukan, dia niatkan bahwa pernikahan itu adalah untuk mengokohkan fondasi itu sepanjang hayat gitu, sepanjang hayat. Tidak bisa tanggung jawab bahwa dia punya istri, bahwa istri itu juga dengan dia berselingkuh artinya kan dia juga tidak menghargai suami. Dengan dia berselingkuh itu sesungguhnya sedang mencederai rumah tangganya sendiri gitu. Nah, ini yang juga apakah sekali lagi memang yang namanya kalau kita mengacu pada membangun sakinah, mawaddah dan rahmah itu tidak bisa hanya satu pihak. Harus bersama-sama. Harus kedua-duanya. Wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Wa ja'ala, bukan khalaqa kata. Ja'ala itu berproses. Kedua belah pihak berproses bersama-sama untuk saling menjaga gimana caranya pernikahan ini sakinah itu bisa terwujud oleh kedua belah pihak.
Tidak bisa sakinah hanya istrinya saja yang merawat atau sebaliknya hanya suaminya saja. Jadi ini harus dirawat oleh kedua belah pihak. Saya kira itu ya yang terkait dengan fondasi dari keluarga maslahah. Merespon tadi bagaimana menyikapi terhadap tingginya angka KDRT ya. Jadi kalau fondasinya kuat, ini rasa-rasanya insya Allah ada kesalingan, ada saling menghargai, menghormati. Insya Allah bisa lebih kokoh ya. Tidak terjadi perselingkuhan, tidak terjadi poligami, tidak terjadi saling mendominasi. Betul. Dan seterusnya. Iya. Saya rasa seperti itu ya, Mbak Maria, yang terkait dengan bagaimana soal KDRT itu kaitannya dengan keluarga maslahah LKK itu menyikapi kondisi kasus yang tinggi tadi itu Mbak Maria. Betul. Ya. Dengan berbagai cara, insya Allah mudah-mudahan hal-hal yang itu sebetulnya KDRT itu tidak boleh terjadi ya Mbak Maria. Kalau kita sudah sama-sama tadi pahami bahwa begitu besarnya prinsip-prinsip, begitu besarnya pondasi bagaimana pondasi, tiangnya, atapnya dengan prinsip-prinsip yang kita pahami dari LKK itu sangat ideal Mbak Maria ya. Iya. Ya mungkin perlu usaha yang besar juga. Betul. Tadi pilar selain ada fondasi kan kalau kita konstruksinya mengandaikan seperti rumah itu kan ada pilar. Iya. Nah pilarnya itu ada beberapa pilar ya. Pilar yang pertama adalah zawaj. Jadi berpasangan. Saling berpasangan. Suami istri, ada suami ada istri. Kemudian yang kedua ini misaqun ghaliz. Jadi ada ikatan yang kokoh gitu ya. Ikatan yang kuat antara suami dan istri bertekad bersama kira-kira seperti itu untuk membangun rumah tangganya yang maslahah, rumah tangga yang penuh sakinah dan rahmah ya, mawaddah dan rahmah, salingan dan seterusnya. Ini menjadi bagian yang juga ikatannya itu harus kuat. Ya. Jadi kalau tadi mengandaikan ada yang kemudian di tengah jalan tergoda dengan apapun alasannya, itu artinya sesungguhnya sedang mengurai sendiri ikatan yang kuat menjadi mengendur gitu. Nah ini yang saya kira tidak boleh terjadi. Kalau kita mau membangun keluarga yang sakinah, maka ini yang dirawat itu ada terus menerus dan berkelanjutan. Ya. Jadi penting untuk merawat perkawinan supaya ikatannya terus kokoh kuat gitu dan ya. Itu tidak di tengah jalan mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Ada perceraian. Betul. Ya, mungkin ada kemudian relasinya ya juga muasyarah yang ma'ruf gitu ya, muasyarah bil ma'ruf. Jadi ini yang berkomunikasi yang baik juga termasuk Mbak Maria ya. Betul. Kemudian juga ada hal-hal yang di dalam perkawinan itu kan tidak bisa menang-menangan ya. Betul. Segala sesuatu harus dibicarakan, harus diputuskan bersama gitu ya, harus dimusyawarahkan gitu ya. Bahkan untuk hal-hal yang kecil sekalipun gitu ya, penting juga dikomunikasikan, dimusyawarahkan bersama. Jadi prinsip-prinsip terbuka juga penting ya untuk saling berkomunikasi dengan baik. Ya. Kalau ternyata misalnya ada ganjalan-ganjalan mungkin yang namanya juga dua manusia bertemu dalam itu kan berbeda ya, bisa saja ada perbedaan, tidak budaya mungkin. Berbeda. Betul. Itu yang selagi masih bisa ditoleransi dan tidak merusak terhadap keberlangsungan pernikahan ya sudah, kita mengikhlaskan apapun yang kita lakukan ya kita ridho. Bahwa pernikahan itu memang mempertemukan dua jenis manusia yang bisa bersatu. Pasti ada kekurangan dan kelebihannya ya, ini semua harus kita terima menjadi bagian bahwa ini adalah pasangan yang mendapat ridho dari Allah ya. Oleh karena itu kita harus ridho dengan semua apa yang terjadi. Itu yang ideal. Tapi kalau misalnya ternyata salah satu pihak menjadi pelaku kekerasan, meskipun ada juga sih perempuan yang menjadi pelaku, tetapi mayoritas sebagian besar data yang masuk di Komnas Perempuan itu pelakunya adalah laki-laki, suaminya. Nah, jadi ini yang saya kira sekali lagi, meskipun kita sudah berusaha berikhtiar gitu ya, sampai dengan
ridho, saling ridho. Tetapi kalau kemudian ada hal-hal mendasar yang ternyata tidak bisa diselesaikan, ya itu ikhtiar mungkin cara-cara menyatukan kembali itu sangat baik sekali. Tapi juga kalau misalnya sudah tidak bisa lagi ya jalan terakhir. Dan kasusnya kan juga banyak yang juga terjadi perceraian. Sama sekali tidak menganjurkan untuk bercerai sebenarnya. Saya termasuk yang prihatin ketika ada pernikahan sampai dengan bercerai gitu, berakhir dengan perceraian. Karena agama juga melarang itu. Berdoa kita selalu diberi umur panjang, selalu diberikan kesehatan, selalu menjadi pasangan yang sejalan, seia, sekata hingga akhir hayat. Karena pernikahan kan tujuannya kan sepanjang hayat. Tidak ada yang dibatasi dengan persyaratan tertentu misalnya. Kita menikah sekali itu yang ada di kepala kita adalah hanya dengan satu pasangan ini. Tidak berpikir untuk dengan pasangan yang lain atau mencari pasangan di tengah perjalanan kehidupan misalnya. Jadi dan oleh karena itu karena kita berniat pernikahan itu adalah sepanjang hayat, maka harus dirawat, harus saling introspeksi, saling terbuka, saling mengingatkan. Itu menjadi bagian yang sangat penting, betul. Sekali lagi ya mudah-mudahan kita semua ya. Mudah-mudahan kita semua tetap dijaga oleh Allah. Amin. Diberikan diberikan bekal, diberikan kekuatan ya. Jadi untuk membentuk keluarga yang dari awal sampai akhir hayat. Betul. Fid dunya wal akhirah. Amin. Iya betul. Jadi pernikahan kita itu bisa sampai akhirat itu. Karena begitu kita meniatkan diri menikah dan dalam pernikahan itu sampai dengan akhir hayat, jangan lupa di akhirat juga ada pertanyaan tentang pertanggungjawaban apa yang kita lakukan di dalam pernikahan kita gitu. Di dunia mungkin kita bisa buat target gitu ya, harus begini gitu, capaiannya apa gitu. Nah ini yang kemudian menjadi bekal kita kalau capaian-capaian kita adalah bisa membahagiakan, bisa saling membahagiakan misalnya pasangan kita ya inilah capaian yang terbaik kita gitu. Tetapi kalau misalnya di dalam pernikahan itu saling mencederai atau ada salah satu pihak yang dicederai dengan terjadinya kekerasan di dalam rumah tangga, maka jangan dikira itu Allah tidak mempertanyakan. Malaikat yang akan mencatat gitu bahwa ini adalah peristiwa-peristiwa yang mencederai perkawinan gitu ya, mencederai akad yang sudah diucapkan sebagaimana yang disebutkan di dalam Ar-Rum 21, tetapi kemudian dalam proses ternyata menjadi pelaku salah satu di antara keduanya gitu ya. Bisa laki-laki bisa perempuan yang jadi pelaku. Ini akan dipertanggungjawabkan di yaumil hisab gitu. Dan itu sudah diingatkan ya kalau tidak salah di dalam surat Yasin ayat 65. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi ini sudah disampaikan jauh-jauh hari gitu ya. Ketika ayat ini diturunkan, segala sesuatu yang kita lakukan dalam kehidupan di dunia akan bertanggungjawabkan di akhirat. Akan ditanya, akan dihisab di yaumil hisab gitu. Dan ketika itu mulut kita terkunci. Yang bisa menjawab adalah anggota tubuh kita, tangannya, kakinya, memberikan kesaksian dan seterusnya. Saya kira begitu. Jadi pada kesempatan ini ya sekali lagi kita berdoa, berikhtiar dan berdoa mudah-mudahan kita semua menjadi keluarga yang sakinah, yang maslahah, yang penuh barokah. Fid dini wad dunya wal akhirah. Itu closing statementnya ya. Apa ada kira-kira seperti itulah. Ya, demikian. Terima kasih sahabat Mbak Dr. Maria Ulfa Ansor yang telah membersamai kita pada bulan Ramadan penuh hikmah kali ini. Saya Muzaina Zain atas nama host pada hari ini mengucapkan selamat berpuasa. Dan mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan. Sampai jumpa pada kesempatan lain. Allahumma biq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak. Kasih sama-sama.